Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peneliti, selamat datang kembali lagi bersama aku di sini. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Odioga Priatmaja dari Fakultas Teknik Prodi Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2409062064. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bedah buku panduan statik wajib, yaitu buku statik penelitian karya Dr. Edi Riyadi. Khususnya, di sini kita akan berfokus pada bagian penting dalam penelitian kuantitatif, analisis regresi, sesuai dengan pembahasan dari halaman 291 sampai 299. Di sini kita akan belajar langkah demi langkah, mulai dari menyiapkan data, melakukan analisis, manual singkat, dan membuktikannya melalui praktik langsung menggunakan aplikasi IBM SPSS. Sebelum kita melakukan praktiknya, di sini pastikan data Anda sudah siap. Kalau siap, mari kita mulai. Korelasi kendali ditandai dengan T secara manual. Korelasi kendali T digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi hubungan yang terjadi antara variabel jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal. Data yang digunakan adalah data berskala ordinal. Korelasi kendali merupakan rasio antara probabilitas data dua variabel dalam urutan yang sama dengan probabilitas dua variabel dalam urutan yang berbeda. Berikut rumus korelasi kendalinya. Yang pertama, untuk peringkat atau ranking yang tidak sama. Di sini T sama dengan SV per SX sama dengan S1/2 N dalam kurung N sama dengan 1. Keterangannya, di sini T sama dengan untuk konvensi korelasi kendali dan S di sini digunakan untuk jumlah total statik, untuk jumlah konkordansi dan diskordansi. Dan di sini ditandai untuk jumlah sampel. Yang kedua, terdapat peringkat ranking yang sama, di mana T X sama dengan 1/2 dan TP sama dengan 1/2 dalam kurung T dikurang 1. Keterangannya, T di sini banyaknya ranking yang sama. Yang ketiga, uji signifikansi korelasi kendali untuk sampel sebesar N lebih besar daripada 10. Contoh 11.3. Diketahui skor observasi variabel X dan Y seperti pada tabel dengan pi sama dengan 0,5. Tentukan seberapa kuat hubungan antara variabel X dan Y. A. Hipotesis statik. HO P1 sama dengan P2 tidak terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan. H1 P1 lebih besar P1 lebih kecil daripada P2. Terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan. B. Membuat ranking. Urutkan terlebih dahulu masing-masing data variabel X dan variabel Y, kemudian ubah data tersebut menjadi data berskala ordinal.
dengan cara meranking masing-masing variabel seperti pada contoh korelasi rank Spearman di atas, maka diperoleh tabel seperti di video kemarin. Yang belum nonton, nanti cek ya. Terus C, untuk menentukan nilai S, urutkan kolom X dari kecil ke besar, sementara kolom ranking Y tidak diurutkan tetapi mengikuti ranking X secara berpasangan seperti berikut. Tabel 11.6, tabel bantu menentukan nilai S. Kolom pertama ada variabel, kolom kedua ada ranking. Pada tabel pertama, X itu untuk ranking 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk tabel Y, dan untuk rankingnya itu ada 1, 3, 4, 2, 5. Untuk menghitung S, gunakan rumus sebagai berikut. S, X, sama dengan 1 per 2, N dalam kurung N dikurang 1, sama dengan 1 per 2, dikali 5, dalam kurung 5 dikurang 1 sama dengan 10. Untuk menghitung S, Y, gunakan rumus sebagai berikut. SY1 sama dengan jumlah ranking, Y1 sama dengan ranking. Contoh menghitung S1, perhatikan ranking Y. Yang pertama, untuk ranking 1, lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 3, 4, 2, dan 5. Kemudian, hitung ada berapa ranking yang 1. Ternyata ada 4, yakni ranking 3, 4, 2, dan 5. Sedangkan ranking 1 tidak ada atau 0, sehingga 5Y1 sama dengan 4 dikurang 0. Yang kedua, untuk ranking 3 lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 4, 2, dan 5. Kemudian hitung ada berapa ranking 3. Ada 2, yaitu 4 dan 5, sedangkan ranking 3 ada 1, yaitu 2. Sehingga S Y2 sama dengan 2 dikurang 1. Yang ketiga, untuk ranking 4, lihat ranking di sebelah kanan. Terdapat ranking 2 dan 5. Kemudian hitung ada berapa ranking 4. Ternyata ada 1, yaitu 5, sedangkan ranking 4 ada 1, yaitu 2. Sehingga S, Y, 3 sama dengan 1 dikurang 1. Yang keempat, untuk ranking 2, lihat ranking di sebelah kanan terdapat ranking 5. Kemudian hitung ada berapa ranking 2, ternyata 1, yaitu 5. Sedangkan ranking 2 tidak ada atau 0, sehingga S, Y4 sama dengan dalam kurung 1 dikurang 0. Yang terakhir, untuk ranking 5, lihat ranking di sebelah kanan. Ternyata tidak ada, sehingga dituliskan SY5 sama dengan 0. Jadi, jumlah total untuk S dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan SY sama dengan 4 dikurang 0 ditambah dalam kurung 2 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah dalam kurung 1 dikurang 0 tambah 0 sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 6. Uji signifikansi korelasi terhadap T. Untuk menguji signifikasi korelasi terhadap kendali T, gunakan lampiran tabel P. Untuk S sama dengan 6 dan N sama dengan 5. Diperolehlah nilai Pi sama dengan 0,117. Kesimpulannya, karena nilai Pi sama dengan 0,117 lebih besar dari A sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y tidak signifikan untuk sampel sebesar
N 10. Contoh 11.1. Gunakan contoh tabel pada 8.1 untuk korelasi rank Spearman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan praktik di aplikasi IBM SPSS. Korelasi kendali RHO dengan IBM SPSS dapat digunakan dengan sangat simpel. Contoh 11.5. Gunakan contoh pada tabel 11.1. Misal pengamat politik ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara metode kampanye belusukan X dengan tingkat elektabilitas Y, kemudian ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama di sini saya akan membuka aplikasi IBM SPSS. Di sini saya akan melakukan spin. Pertama-tama pada menu variable view kita klik. Kemudian pada tabel pertama, kolom name kita ketikkan X. Terus tabel kedua kita ketikkan Y. Masing-masing tabel pada kolom desimal kita set angka ke 0. Setelah semua langkah sudah kita ikuti, kita balik lagi ke data view. Kemudian kita ketikkan data seperti contoh tabel 11.1. Di sini saya akan ketikkan untuk tabel X 66. Selanjutnya pada kolom Y, di sini kita ketikkan 9, 97. Ini 99, maaf, maaf.
104. 142, 94, terakhir 100. Ketikkan seluruh data seperti contoh di atas. Jika telah selesai, maka akan terlihat sebagai berikut. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke menu Analyze. Kemudian klikkan kepada By Thread. Di sini kita akan memilih Correlize. Terus klikkan kepada By Thread. Maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pindahkan variabel X dan variabel Y ke kotak variabel dengan cara mengklik tanda panah sebagai berikut. X dan Y kita pindahkan. Centang kotak, candle, dan tau. Candle, tau. Abaikan fungsi-fungsi yang lain, lalu pencet OK. Lalu pencet OK. Di sini maka akan mendapatkan hasil. Perhatikan output di atas. Nilai konvensi kendali S tau B diperoleh 0,468 dengan nilai signya sebesar 0,000, bandingkan nilai candle tau ini dengan cara manual. Ternyata hasilnya hampir sama, hanya bedanya dalam digit. Ketiga, setelah koma. Kesimpulannya, karena nilai signya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara metode kampanye belusukan X dengan tingkat elektabilitas Y pada A5%. Korelasi P. Cara manual korelasi P adalah ukuran keeratan hubungan antara dua tabel dengan skala nominal yang bersifat dikotomi. Korelasi ini bertujuan untuk mengorelasikan jumlah frekuensi antara kategori pada variabel bebas X dan variabel terikat Y. Korelasi ini hanya bisa digunakan untuk tabel 2x2. Konvensi korelasi P ini dapat ditentukan dengan tabel rumus sebagai berikut. Tabel kontingensi korelasi P. Kolom pertama ada variabel Y, kolom kedua ada variabel X, dan ada P. Variabel. Dengan jumlah desain tabel di atas, konvensi korelasi P dapat dihitung dalam rumus. Nah, dengan demikian analisis regresi kita telah selesai. Hasil perhitungan manual yang kita lakukan sebelumnya terbukti dan sesuai dengan hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS. Kita sudah mulai 3 tahap penting, yaitu yang pertama dari input data, menjalankan prosedur regresi linear di SPSS, dan yang ketiga, yang paling penting itu kita telah menginterpresentasikan hasil uji konvensi dan uji signifikansi, uji T dan V. Semua langkah dan dasar teorinya seperti yang kita pelajari di video ini bersumber dari panduan yang sangat jelas di halaman 291 sampai dengan 299 buku Bapak Edi Riyadi.
Sekian semuanya. Terima kasih sudah menyimak tutorial analisis regresi linear dengan SPSS ini. Saya harap video ini bisa membantu kelancaran skripsi dan penelitian teman-teman sekalian. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman seperjuangan kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video statik berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau mau request materi lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam penelitian.